Red Sparks resmi berubah dari tim yang pernah ditakuti menjadi bahan ejekan nasional. Media voli Korea Selatan kini tak lagi menahan kritik. Hampir setiap pekan, nama Red Sparks muncul bukan sebagai pembahasan taktik atau kejutan positif, melainkan sebagai contoh paling nyata bagaimana sebuah tim besar bisa hancur dalam waktu singkat. Musim ini dianggap sebagai musim tergelap Red Sparks dalam 1 dekade terakhir. Dari tim penantang gelar, kini mereka terdampar di dasar klasemen, menjadi juru kunci yang nyaris tak memberikan perlawanan berarti. Statistik buruk, kekalahan beruntun, dan ekspresi pasrah para pemain menjadi pemandangan yang berulang. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk simak terus video ini, mari kita bahas. Legenda voli Korea bahkan menyebut Red Sparks sebagai tim tanpa harga diri. Kritik ini bukan tanpa alasan. Dalam banyak laga, Red Sparks dinilai kehilangan karakter. Tidak ada agresivitas, tidak ada kepemimpinan di lapangan, dan yang paling parah, tidak ada rasa takut kalah, seolah kekalahan sudah menjadi kebiasaan. Red Sparks resmi berubah dari tim yang pernah ditakuti menjadi bahan ejekan nasional. Media voli Korea Selatan kini tak lagi menahan kritik. Hampir setiap pekan, nama Red Sparks muncul bukan sebagai pembahasan taktik atau kejutan positif, melainkan sebagai contoh paling nyata bagaimana sebuah tim besar bisa hancur dalam waktu singkat. Musim ini dianggap sebagai musim tergelap Red Sparks dalam 1 dekade terakhir. Dari tim penantang gelar, kini mereka terdampar di dasar klasemen, menjadi juru kunci yang nyaris tak memberikan perlawanan berarti. Statistik buruk, kekalahan beruntun, dan ekspresi pasrah para pemain menjadi pemandangan yang berulang. Legenda voli Korea bahkan menyebut Red Sparks sebagai tim tanpa harga diri. Kritik ini bukan tanpa alasan. Dalam banyak laga, Red Sparks dinilai kehilangan karakter. Tidak ada agresivitas, tidak ada kepemimpinan di lapangan, dan yang paling parah, tidak ada rasa takut kalah, seolah kekalahan sudah menjadi kebiasaan. Selama Red Sparks belum menemukan kembali mental juara, seperti di era Megawati Hangestri, media Korea percaya satu hal, posisi dasar klasemen bukan kebetulan, melainkan cerminan kualitas mereka saat ini. Dari tim terkuat menjadi tim terlemah, kejatuhan Red Sparks musim ini akan dikenang sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Liga Voli Korea. Di sisi lain, mantan pemain Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, membagikan pandangannya mengenai perbedaan pembinaan voli di luar negeri yang bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Megawati, yang akrab disapa Megatron, secara resmi kembali memperkuat Jakarta Pertamina Enduro untuk Proliga 2026. Pengumuman itu disampaikan melalui akun Instagram resmi klub @jpevolley pada Rabu malam 17 Desember. Dia kembali, tulis keterangan video unggahan tersebut. Proliga 2026 akan menjadi tahun kelima Mega kembali memperkuat Jakarta Pertamina Enduro dengan spike keras serta kecerdasan aksinya. Kapten Atisha Malia percaya kekeluargaan tim akan semakin solid dan mantap menghadapi pertandingan nanti, lanjut keterangan itu. Kembalinya Megawati menandai musim kelimanya bersama Jakarta Pertamina Enduro. Sebelumnya, ia membela klub pada periode 2015 sampai 2019 dan 2022 sampai 2023. Selama masa itu, Megawati sukses membawa timnya menempati posisi runner-up Proliga sebanyak 3 kali, yakni pada 2016, 2019, dan 2023. Selain berprestasi di tanah air, Megawati juga memiliki pengalaman internasional. Ia bermain 2 musim di Liga Voli Korea bersama Red Sparks, bahkan berhasil membawa timnya menjadi runner-up V-League 2024/2025 setelah bersaing sengit di final melawan idolanya, legenda voli putri Korea, Kim Yeon-kung. Tak hanya itu, Megawati tercatat sebagai pemain voli putri Indonesia pertama yang bermain di Liga Voli Turki. Meski belum sempat debut di turnamen Kadinlar 1 Ligi, ia tampil impresif membantu Manisa BBSK meraih gelar juara di turnamen Verdi Zeyrek 2025. Dalam konferensi pers Proliga 2026,
Megawati menyoroti perbedaan mencolok dalam pembinaan pemain di luar negeri. Karena saya berpengalaman di luar negeri udah pernah main, menurut saya di sana pembinaannya itu terus-terusan, kata Megawati. Jadi per tahun itu dia, Pevoli, nggak ganti klub. Jadi dia punya kontrak mungkin 7 tahun atau 6 tahun, jadi pemainnya itu-itu aja, dan mungkin dari situ chemistry-nya terbangun, jadi nggak ada perbedaannya gitu loh setiap tahunnya. Lanjutnya, dikutip dari YouTube Moji Social. Model pembinaan seperti ini memberikan waktu panjang bagi pemain untuk membangun kekompakan tim. Dampaknya, saat bergabung dengan tim nasional, proses adaptasi berjalan lebih cepat karena bonding sudah terjalin sejak di klub. Sebaliknya, Megawati menilai sistem di Indonesia masih belum stabil. Banyak pemain hanya bertahan 1 hingga 2 musim di klub sebelum berpindah. Kalau di Indonesia kan ada beberapa yang cuma setahun, 2 tahun gitu aja. Kalau di sana lebih lama aja pembinaannya dan disediakan mes juga, pungkas Megawati. Di sisi yang berbeda, atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron, mengisyaratkan kembali ke Liga Voli Korea pada musim 2026-2027. Melalui pemberitaan media Korea Selatan, Yonhap News, Megawati sedang bersiap-siap untuk kembali memberi gebrakan. Atlet 26 tahun itu bahkan berusaha meningkatkan kemampuan bahasa Korea dari sebuah buku. Saya ingin kembali ke Korea lagi. Saya sudah belajar bahasa Korea lewat buku sejak 2 bulan lalu, kata Megawati yang diwakili sang agen, seperti diberitakan Yonhap. Mantan pemain Red Sparks itu bisa kembali beraksi di Liga Voli Korea musim depan dengan memanfaatkan draft pemain asing dari benua Asia. Artinya, seluruh 7 klub peserta Liga Voli Korea perlu bersaing memikat hati oposit kebanggaan timnas voli putri Indonesia itu. Termasuk Red Sparks yang dibela Megawati selama 2 musim, medio 2023 hingga 2025 itu juga bisa kembali meminangnya. Bersama Red Sparks, Megatron tampil apik dengan catatan impresif. Ada harapan Megatron kembali memperkuat Red Sparks karena ingin tampil bersama sang veteran, Yom Hye-son. Megawati berpendapat, atlet 34 tahun itu merupakan tandem yang cocok untuknya. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi masih ogah membocorkan langkah karirnya pada masa depan usai menyabet medali perunggu bersama Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025 Thailand pada Senin 15 Desember 2025. Pevoli Putri asal Jember, Jawa Timur, tersebut saat ini masih berstatus free agent setelah memilih memutus kontraknya dengan klub Divisi 2 Liga Voli Turki, Manisa BBSK. Rahasia, jawab Megawati kepada pertanyaan wartawan, seperti yang dilaporkan Antara di Huamak Indoor Stadium, Bangkok. Ya, nanti nonton nanti. Lanjut pemain berusia 26 tahun yang juga berjuluk Megatron tersebut. Sebelum sempat tanda tangan kontrak dengan Manisa BBSK, Mega sempat membela klub voli Korea Selatan, Daejeon Red Sparks, pada musim kompetisi 2023-2024 dan 2024-2025. Tahun ini, ia sempat membela Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia untuk bertanding di Final Four Voli Divisi Utama 2025. Menurut laporan Antara, Mega yang juga sempat membawakan bendera merah putih di upacara pembukaan SEA Games 2025 juga menolak menanggapi pertanyaan di luar pertandingan ajang olahraga multi-event 2 tahunan tersebut, terutama mengenai statusnya sebagai free agent. Timnas Voli Putri Indonesia sendiri menyabet medali perunggu SEA Games 2025 usai meraih 2 kemenangan 3-0 atas Malaysia dan Myanmar dalam babak penyisihan sebelum kalah di tangan Thailand di babak semifinal dengan skor 0-3. Indonesia pun gagal ke babak final dan menjalani laga